Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY, dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2020, hari biasa dalam Pekan Advent yang pertama, bertepatan dengan peringatan wajib Beato Dionysius dan Redentus, biarawan martir Indonesia. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam warta Injil hari ini dikatakan bahwa ia bersuka cita dalam Roh Kudus. Patutlah kita sadar bahwa dalam hidup kita terlalu banyak roh-roh jahat yang mengganggu kita. Roh-roh jahat itu entah mulai dari pikiran negatif kita karena berbagai permasalahan hidup kita ataupun lingkungan di sekitar kita. Kita perlu kembali ke dalam diri kita, berdoa supaya kita dapat membedakan roh yang membuat kita bersuka cita dan roh yang menghancurkan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersyukur atas apa yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Ia bersyukur karena Bapa telah memberikan segalanya kepadanya. Pertanyaan reflektif bagi kita adalah, apakah kita mampu bersyukur melalui hal-hal yang kita terima setiap saat? Ataukah kita cenderung mengeluh dengan situasi kita yang kita hadapi? Bersyukur adalah dasar dari sukacita. Jika kita sadar bahwa Allah telah memberikan segalanya kepada kita, maka kita berani bersyukur. Sekarang tergantung bagaimana kita mampu melihat pemberian Allah dalam setiap detik hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita dengar tadi bahwa Yesus berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Apa makna kata berbahagia ini bagi kita? Tentu dalam kitab suci, bahagia itu sederhana. Kata Yesus, "Berbahagialah mata yang melihat." Maksudnya apa? Maksudnya adalah kebahagiaan itu tergantung pada cara kita melihat. Kalau dalam Injil, Yesus adalah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, tetapi ingatlah bahwa mereka seolah-olah buta, tuli, dan lain sebagainya. Dalam hidup kita, banyak hal yang membuat kita tidak bahagia karena kita melihatnya sangat berbeda. Kita cenderung melihat segala sesuatu di luar diri kita sebagai sumber masalah. Kita melihat sesuatu itu bukan sebagaimana adanya, tetapi dari respon kita terhadap segala sesuatu itu. Saya teringat kata-kata Stephen Covey, "If you think that the problem is out there, that very thought is a problem." Itu artinya kalau Anda merasa masalahnya ada di luar sana,
pikiran itu sendiri adalah masalahnya. Maka kita harus menemukan seni melihat hidup agar dapat menemukan kebahagiaan sesungguhnya. Saudara saya terkasih, sekembalinya para murid dari tugas mewartakan Injil, kabar baik, Yesus mengekspresikan sukacita dan rasa syukurnya kepada Allah. Para murid yang diutusnya mengerti rencana Allah dan turut berperan serta dalam misinya dengan penuh tanggung jawab. Bahkan dalam perjalanan misi tersebut, para murid menyaksikan melalui peristiwa-peristiwa penyembuhan yang mereka lakukan bahwa kuasa Yesus melebihi kuasa setan-setan. Yesus bersyukur, saudara saya terkasih, dan juga bersuka cita semata-mata bukan untuk apa yang telah para murid lakukan, tetapi untuk apa yang telah Allah lakukan. Allah menyembunyikan berita kerajaan Allah dari orang-orang bijaksana, tetapi menyatakannya pada orang-orang yang kecil alias rendah hati. Yesus tahu dan menyadari tindakan Allah tersebut. Sikap Yesus ini sebenarnya mengindikasikan kepada kita bahwa antara Bapa dan Anak terjalin suatu hubungan persekutuan yang dalam, saling mengenal secara utuh. Saudara yang terkasih, tadi kita mendengar, tidak seorang pun yang tahu siapa Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya. Dengan perkataan lain, Yesus yang secara istimewa dan khusus hidup dalam persekutuan dengan Allah, mau menyatakan kepada kita siapakah sebenarnya Allah, dan mau membuka mata dan hati kita supaya kita ini pun tahu bagaimana memperoleh hidup dalam persekutuan dengan Allah. Maka dari itu, saudara saya yang terkasih, renungkanlah bahwa tidak ada rasa sukacita dan istimewa yang besar selain yang dirasakan oleh setiap orang yang mengambil komitmen menjadi muridnya. Ya Tuhan Allah, penuhilah hatiku dengan pengenalan akan diri-Mu, agar aku dapat menjadi saksi Kristus yang tangguh. Biarlah orang-orang melihat dalam diriku keadilan dan damai sejahtera yang mereka rindukan, sehingga mereka pun tertarik untuk mencari Engkau, mengenal Engkau, dan mengasihi Engkau. Amin.